Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah kasajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi idzni rabbiha wa yadribu Allahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatadzakkarun. Hadirin ikhwat iman, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini Allah masih memberikan kita kesempatan untuk selalu taqarrub, mendekatkan diri kita kepada Allah. Di antaranya adalah kita hadir pada kesempatan kali ini untuk menjalankan ibadah salat Jumat. Tentunya semoga dengan berkumpulnya kita pada kesempatan kali ini menjadi wasilah turunnya maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ikhwat iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Quran surat Ibrahim ayat 24 dan 25 yang tadi di mukadimah saya bacakan, Allah memberikan perumpamaan kepada kita. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah kasajaratin thayyibah. Tidakkah kamu melihat bagaimana Allah membuat perumpamaan kalimatan thayyibah kasajaratin thayyibah, kalimat yang baik bagaikan pohon yang baik. Allah pun menyatakan asluha thabitu wa far'uha fis sama'. Ciri pohon yang baik itu asluha thabitun wa far'uha fis sama', yang akarnya kuat menghujam ke tanah, wa far'uha fis sama', dan cabangnya tinggi ke atas. Tu'ti ukulaha kullahinin bi'izni rabbiha. Allah pun menyatakan ia memberikan buahnya, manfaatnya di setiap saat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wa yadribullahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatadzakkarun. Dan Allah membuat perumpamaan itu untuk manusia agar mereka selalu ingat kepada Allah. Hadirin ikhwat iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah memberikan perumpamaan. Manakala Allah memberikan perumpamaan dengan sebuah ungkapan kalimat yang baik bagaikan pohon yang baik, kalimatan thayyibah kasajaratin thayyibah, yang cirinya tadi disebutkan dalam kalimat selanjutnya, asluha thabitun wa far'uha fis sama', yang akarnya menguat ke tanah dan cabangnya menjulang ke atas. Dan tu'ti ukulaha kullahinin bi'izni rabbiha. Pohon yang baik itu memberikan manfaat di setiap saat, tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka jika kita lihat ayat ini menjelaskan kepada kita, manakala Rasulullah memberikan pertanyaan kepada para sahabat, tahukah kalian ada sebuah pohon yang pohon itu sama seperti orang muslim, dia kuat pendiriannya, dan pohon itu juga kuat akarnya serta menjulang ke atas. Para sahabat menjawab, ya Rasulullah, pohon itu adalah pohon badiah. Pohon badiah adalah sebuah pohon yang tumbuh di perkampungan Badui.
Tapi Nabi Rasulullah SAW menjawab, bukan itu yang dimaksud. Maka para sahabat bertanya, bagaimana pohon itu atau apa pohon itu ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, itulah pohon kurma. Kemudian beliau pun melanjutkan ungkapannya, yaitu membacakan ayat yang tadi, alam taro kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibah asluha thabitun wa far'uha fis sama tu'ti ukulaha kullahinin bi'idni rabbiha al-ayat. Hadirin ikhwati iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana kita mengetahui bagaimana kualitas pohon kurma, kuat secara akarnya, tinggi menjulang ke atas. Tukti ukulaha kullahinin bi'idni rabbiha. Tentunya pohon kurma pun memberikan manfaat di setiap saat, di setiap musim. Tidak mengenal musim panas, tidak mengenal musim dingin, tapi memberikan manfaat buatnya. Walaupun pohon kurma berada di Saudi Arabia, tapi ternyata orang Indonesia bisa memakan pohon itu. Itulah yang disebut dengan manfaat. Hadirin ikhwati iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini pun harus menjadi pelajaran bagi kita. Seorang muslim itu harus punya manfaat. Tentunya manfaat bagi dirinya dan tentunya secara umum manfaat bagi orang lain. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Hadirin ikhwati iman, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah pun melanjutkan ayatnya di dalam Quran surat Ibrahim tadi. Allah menyatakan, wa mathalu kalimatin khabisatin kasajaratin khabisatin intussat min fawqil ardi ma laha min qarar. Dan perumpamaan kalimat yang buruk bagaikan pohon yang buruk. Ciri pohon yang buruk intussat min fawqil ardi ma laha min qarar, yang akarnya tercabut tidak kuat dari permukaan bumi sehingga tidak mempunyai kekuatan. Hadirin ikhwati iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah membandingkan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, kalimat yang buruk seperti pohon yang buruk. Maka Allah pun menjelaskan di antara ciri kalimat yang baik sebagaimana disebutkan dalam ayat selanjutnya, yutsabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah selalu meneguhkan orang-orang yang beriman dengan qauli tsabit, ucapan yang teguh. Hadirin ikhwati iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kalimat yang baik adalah seperti pohon yang baik yang mengandung bil qauli tsabit, ungkapan yang teguh, ungkapan yang kuat. Al-Qurtubi menjelaskan, termasuk dalam tafsir Al-Munir, dijelaskan apa yang dimaksud dengan qaulul tsabit adalah qaulul tauhid, ungkapan yang bernilai tauhid. Berarti kalimat yang thayyibah, kalimat yang baik itu adalah kalimat yang bernilai tauhid, ucapan yang bernilai tauhid. Artinya selalu menggantungkan dirinya kepada Allah, baik secara ucapan maupun secara perbuatan. Di zaman Rasulullah ada seorang ibu. Dalam sejarah ibu itu bernama Ummu Syurek. Ketika Nabi memanggil para sahabat untuk berperang di medan perang Uhud, Nabi memanggil para sahabat. Terdengar oleh Ummu Syurek. Dan dalam sejarah Ummu Syurek mempunyai tiga anak laki-laki dan suaminya serta adiknya yang laki-laki. Dipanggillah oleh mereka. Rasulullah memanggil kita untuk berjuang dan berjihad. Pergilah kalian. Perang Uhud pun terjadi dalam sejarah
umat Islam kalah. Yang asalnya umat Islam menang, tapi karena pemanah di medan Uhud tidak mendengar perintah Rasulullah, akhirnya Nabi pun dan para sahabat kalah dalam perang Uhud. Dalam sejarah pun Rasulullah menerima luka yang luar biasa di pipinya atau dekat mulutnya. Pulanglah Rasulullah dan para sahabat. Ummu Syuraik bertanya kepada para pejuang yang pulang di medan Uhud. Yang ditanyakan bukan anaknya, bukan suaminya, dan bukan adiknya. Yang ditanya adalah Rasulullah. Bagaimana keadaan Nabi? Bagaimana keadaan Nabi? Para sahabat menjawab, keadaan Nabi alhamdulillah selamat. Tetapi ketika anak engkau, suami engkau, dan adik engkau meninggal di medan Uhud. Ungkapan Ummu Syuraik, Allah wa Rasul wa kulluhum shagir. Allah dan Rasulnya maha besar, Allah maha besar. Wa kulluhum shagir, yang lainnya adalah kecil. Saya mencintai anak saya dan suami saya, tapi saya lebih mencintai Allah dan Rasulnya. Ummu Syuraik mampu mengucapkan itu tentunya bil qauli tauhid, ungkapan yang berdalil tauhid. Tidak mungkin dia mengucapkan itu kalau tanpa tauhid yang kuat. Sama seperti Siti Hajar ketika ditinggalkan Ibrahim dan juga di sebuah padang yang tidak ada apa-apa, dia pun menyatakan, kalau Allah memerintahkan kau suamiku Ibrahim meninggalkan kami, maka tentu Allah tidak akan membiarkan kami. Ismail pun sama, manakala akan disembelih oleh ayahnya Ibrahim atas perintah Allah, dia pun menyatakan, satajiduni insyaallah minas sabirin. Lakukanlah wahai ayahku, insya Allah saya menjadi orang-orang yang sabar. Tiga orang ini tentu ucapannya luar biasa, menggantungkan segalanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk pelajaran bagi kita dalam kehidupan kita, harus selalu menggantungkan diri kita kepada Allah. Jangan pernah menggantungkan diri kita kepada manusia. Manusia terkadang banyak menipunya, tapi kalau kita bergantung kepada Allah, insya Allah Allah selalu melindungi kita. Jika kita mendapatkan kerugian dan kemadaratan dalam diri kita, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikanlah jalan yang terbaik. Apalagi jika dalam diri kita sudah ada ketauhidan yang kuat, maka tentu ibadah dan pengorbanan kita, inna sholati wa nusuki wa mahyaya lillahi rabbil alamin, tentunya diperuntukkan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita menggantungkan diri kita kepada Allah, Allah akan memberikan jalan yang terbaik bagi kita. Perbanyaklah ibadah, perbanyaklah berdoa kepada Allah agar Allah memberikan jalan yang terbaik bagi kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita dan hilang kita, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah kita. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.